Ikhwani wa akhwati yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita setiap muslim banyak wasilah untuk supaya kita dapat meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh setiap muslim tersebut, amal soleh tersebut akan menggugurkan setiap dosa. Banyak dalil yang bisa kita sebutkan sebenarnya yang berhubungan dengan apa yang kami sampaikan ini, baik itu dari Al-Quran was Sunnah, bahwa yang namanya kebaikan itu akan menghapus setiap kesalahan. Innal hasanat yudhibunas sayyiat. Setiap kebaikan dan kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim, setiap hamba, maka itu akan menghilangkan keburukan, menghilangkan dosa, menghilangkan kesalahan. Secara umum seluruh dari amal soleh. Namun demikian nanti juga Al-Quran was Sunnah menyebutkan secara khusus amal-amalan yang memang secara khusus nanti juga dapat menggugurkan dosa. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Terdapat dalam riwayat yang sahih bahwa sholat 5 waktu juga akan menggugurkan dosa. Apalagi puasa misalnya yang seperti kita sedang jalankan sekarang ini juga menggugurkan dosa. Dan banyak ibadah-ibadah yang disebutkan secara khusus yang apabila dilakukan oleh kita seorang muslim, ibadah itu akan membuahkan pengguguran dosa. Nah, kemudian wasilah lain untuk supaya kita tergugurkan dosa pastinya adalah bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu akan kemudian membuat kita hilang setiap dosa yang pernah kita lakukan. Tapi dengan syarat taubat itulah taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang dia tidak akan lagi mengulangi apa yang pernah ia lakukan dari dosa atau maksiat kepada Allah. Dia menyesal, ya, tidak akan pernah mengulangi lagi. Dan juga syarat berikutnya dia harus memperbanyak di masa-masa hijrah dia itu untuk memperbanyak kebaikan. Kemudian nanti setiap dosa itu akan hilang. Nah, ternyata juga ada wasilah lain, saudaraku, yang kemudian juga muslim nanti akan meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu adalah wasilah sabar ketika menghadapi ujian. Apakah itu ujian yang berupa sakit yang Allah hadirkan kepada kita, kelelahan dalam beraktivitas yang bernilai kebaikan, kegundahan hati, kegalauan, dan apapunlah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita semasa hidup di dunia, kalau kita bersabar dengan ujian itu, maka ternyata musibah, ujian itu bisa menjadi wasilah bagi setiap muslim untuk menggugurkan dosa-dosanya kalau dia bersabar. Jadi bukan sakit itu yang menggugurkan dosa sebenarnya, hakikatnya bukan ujian itu sendiri yang menggugurkan dosa, bukan rasa lelah, letih, capek, ya, yang menggugurkan dosa. Hakikat dari itu semua adalah sabarnya kita menghadapi ujian tersebut. Jadi bukan berarti kemudian karena sakit menggugurkan dosa maka lebih bagus kita sakit-sakitan aja, bukan seperti itu juga. Terkadang kita minta sakit tapi nggak sabar, bahaya, maka malah itu musibah 2 kali. Musibah nggak tergugurkan dosa karena kita mengeluh, tidak menerima takdir Allah. Kemudian musibah kedua lah musibah sakit itu sendiri. Maka sesungguhnya saudaraku begitu banyak riwayat yang menjelaskan ternyata musibah dan apapun bentuk ujian yang Allah hadirkan semasa hidup di dunia bagi seorang muslim itu akan menggugurkan dosa. Semua itu adalah hakikatnya karena kesabaran yang ia miliki dalam menghadapi ujian tersebut. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ketika di yaumul hisab ada orang yang malah kaget dengan dirinya. Ketika Allah begitulah Maha Rahman dan Maha Rahimnya, Allah itu menampakkan kasih sayangnya kepada hamba yang pernah Allah uji dulu ketika di dunia dengan bermacam-macam masalah. Dia menyaksikan ternyata banyak sekali dosanya berguguran, dan bahkan dia merindukan untuk kembali ke dunia supaya diberikan musibah banyak-banyak. Dan dia seakan-akan mengatakan apa? Kenapa dulu aku nggak lebih banyak dari itu musibah yang Allah berikan? Ketika dia saksikan, dia takjub, dia ya melihat sesuatu yang menakjubkan. Sampai-sampai ada orang sakit malah jadi senang dengan sakitnya. Ya. Orang-orang yang dulu banyak masalah, jadi dia tidak lagi mengeluh.
jadi bersyukur malah dengan masalah tersebut. Kapan? Ketika di yaumul hisab dia menyaksikan begitu banyak dosa yang berguguran gara-gara musibah yang pernah ia rasakan. Tapi ingat, semua itu buah dari kesabaran. Saudaraku, coba kita perhatikan misalnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit, di sini nggak disebutkan apa nama penyakitnya, apapun lah rasa sakit, ya, apapun itu penyakit, ya. Kemudian atau lainnya kata Nabi, apapun musibah itu, pasti akan menghapuskan kesalahannya, bagaimana diilustrasikan oleh Rasulullah SAW bagaimana bentuk dan gambaran pengguguran dosa disebabkan kesabaran di saat menghadapi sakit dan masalah, yaitu bagaikan pohon menggugurkan daun-daunnya, yaitu rontok, mudah sekali rontoknya, rontok gugur, ya. Seperti itulah umpama pengguguran dosa ketika kita bersabar menghadapi cobaan. Kemudian coba kita lihat di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit. Di sini disebutkan apa? Bukan sakit, tapi rasa. Jadi kena cubit, luka, kena pisau, kena duri, sakit kan? Pasti ada terasa sakit gitu. Sakit gigi, sakit. Apapun gitu. Jerawatan sakit, maka banyak-banyak jerawat biar gugur dosa, ya. Satu jerawat aja di pipi kita dan kita merasa sakit, apalagi jerawat itu berada di hidung. Nah, ini beda rasanya. Pernah pengalaman? Jadi kalau jerawat itu berada di ujung hidung ini nih, jadi mancung hidungnya yang sebelumnya pesek. Misalnya dekat-dekat dengan dahi juga, itu beda sakitnya. Di telinga jerawatnya beda daripada yang di pipi. Kalau ada yang di pipi berarti itu jerawat jatuh cinta, itu biasanya gitu kata orang dulu gitu. Itu kalau dia risih nggak? Ada yang nggak risih dengan jerawat? Nggak ada ya, karena dia paham bahwa untuk apa risih, gugur dosa tadi, yang gitu. Nah, jadi sekedar jerawat di pipi, rasa dia sakit itu kerasa kan, sedikit rasa sakit yang dirasa apalagi besar, maka apa kata Nabi, itu juga bahagian daripada pengguguran dosa. Jadi sabar, bukan jerawatnya yang menggugurkan dosa, sabar menghadapi jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Sembuh satu, tumbuh 1000. Nah, gitu ya. Jadi gugur satu, tumbuh 1000. Maka dengan dipencet-pencet, ya. Dan itu bukan urusan kita masalah pencet nggak pencet jerawat. Masalah kita lah pengguguran dosa. Jadi tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus menerus. Apalagi yang terus menerus. Ada nggak sakit yang terus menerus? Ada. Apa itu? Kanker. Apalagi? Stroke terus menerus? Iya. Apalagi? Sakit liver. Mah, asam lambung. Apa yang terasa sakit? Sudah terus menerus dia. Korban kecelakaan, kan sakit terus menerus, kakinya udah patah misalnya. Intinya, apakah itu sakitnya sedikit, sementara ataupun lama, itu juga. Coba kita perhatikan, apabila seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus menerus, rasa capek. Nah, capek juga coba. Lelah. Bukan lelah karena maksiat, hati-hati. Ya, lelah karena kebaikan, kekhawatiran, ya, yaitu rasa risau, gundah gitu ya. Sedih juga, kesedihan yang dirasakan oleh setiap muslim. Kesusahan juga, rasa susah, apapun yang membuat kita susah. Atau sesuatu yang menyakiti, ataupun sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya. Bahkan sampai sekecil duri yang menusuk kita. Bukan pisau, bukan pedang, duri, ya. Nah, itu semua, ya, kata Nabi apa? Itu semua yang kami telah sebutkan tadi, yang telah disabdakan Nabi tadi, akan menghapuskan dosa-dosanya. Akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan para ulama sekali lagi ketika menjelaskan hadis seperti ini, itu bukan karena musibah itu sendiri, bukan karena lelah sendiri, bukan karena duri,
Bukan karena sakit, tapi karena kesabaran dia dalam menghadapi sakit itu. Nah, maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang cara Allah untuk menyayangi hamba itu dengan cara diberikan banyak masalah. Orang beriman, fitrah dari kehidupan orang beriman itu pasti banyak cobaan semasa hidupnya. Dan siapa orang beriman? Coba kita perhatikan orang yang luar biasa imannya daripada kita, yaitu para nabi. Apa kurang cobaannya? Apa kurang ujian dalam hidupnya? Sangatlah banyak, bahkan lebih besar musibah dan ujian yang Allah berikan kepada mereka, karena tergantung iman tadi. Kalau memang musibah ujian itu dihadirkan oleh Allah tergantung iman, maka iman yang paling tinggi itulah ujian yang paling berat. Makin menipis iman, ya seukuran imannya. Nah, kalau kita berlogika sekarang, kalau memang ujian yang Allah berikan sebagaimana kadar iman seorang muslim, maka siapa orang yang paling beriman? Nabi, para nabi. Maka coba lihat fakta sejarah bagaimana ujian para nabi, luar biasa. Maka kita nggak perlu cengeng, kita belum seberapa. Maka kita bisa buat teori gini, kalau memang kita belum banyak masalah hidup ini, iman kita masih seperti itu. Iman kita masih lemah pula ujian yang Allah berikan, masih ringan-ringan sangat. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dia akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Jadi itu bertanda orang baik. Saya ulangi, bertanda itu orang baik, bukan orang yang diazab. Enggak, jangan su'uzon kepada orang, jangan su'uzon kepada Allah. Husnuzonlah kepada setiap muslim. Ketika dia banyak kali cobaan, itu jangan dianggap, kamu ini azab nih, kamu kena siksa sama Allah. Bukan kayak gitu. Husnuzon kita, bahkan Nabi mengatakan apa? Mungkin itu ciri-ciri dia orang baik. Kenapa? Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Namun jika Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, dia menangguhkan hukuman untuk dosanya hingga dia datang dengan dosanya di hari kiamat. Jadi orang-orang pendosa nggak ada banyak masalah seakan-akan, ya. Coba kita lihat, santai aja hidupnya, sholat enggak, puasa enggak, tapi sehat-sehat aja, rezekinya melimpah ruah. Memang disengajakan oleh Allah di dunia mereka seperti itu, karena Allah tunda untuk mereka penyiksaan di akhirat. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, mudah-mudahan setiap musibah ujian yang menimpa kita, maka kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersabar. Ya, dan tidak ada satupun doa dari para nabi memohon kepada Allah untuk jangan diuji, tidak ada. Namun kalau kita perhatikan doa para nabi apa? Karena mereka paham bahwa ujian pasti, karena ini adalah dunia, belum kuburan, ya. Ini masih dunia, ya, nama dunia pasti adalah pertarungan, ya. Pastilah ada musibah, ada banyak masalah. Maka dari itu kita mudah-mudahan diberikan kemampuan. Maka seperti para nabi doanya apa? Diberikan kemampuan. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan. Karena ujian pasti. Yang perlu sangat kita harapkan kepada Allah apa? Kemampuan di saat menghadapi ujian. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang di sini apa intinya? Yang kita mohon apa? Ya Allah, janganlah Engkau berikan kami ujian yang kami tidak sanggup. Berarti tetap diberikan ujian, tapi ya Allah, janganlah Engkau berikan kami ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan kalau memang Engkau memberikan kami ujian, maka berikan kepada kami kemampuan dan kesanggupan. Kesanggupan ini apa? Di antaranya adalah kesabaran, maksudnya dalam menghadapi musibah tersebut. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat darinya.
Semoga Allah selalu hadirkan kita kesabaran dan kesanggupan di saat menghadapi ujian, dan moga-moga ujian itu adalah wasilah kemudian untuk kita gugurkan dosa-dosa kita dengan kesabaran yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.